Halo teman-teman, Eh, saya Chris. Di sini saya mau sharing sedikit tentang perbedaan asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Pertama, dari manfaatnya dulu. Kalau asuransi jiwa, manfaatnya bisa dirasakan ketika si nasabah sudah meninggal dunia, maka polis dinyatakan berakhir. Yang bisa merasakan manfaatnya adalah ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan. Sedangkan untuk kesehatan, asuransi kesehatan yang bisa merasakan manfaatnya adalah si nasabah itu sendiri, bahkan dari saat nasabah masih hidup. Tuh. Jadi nggak perlu tunggu sampai nasabah nggak ada baru bisa merasakan manfaatnya. Itu dari manfaat. Nah, asuransi jiwa pada umumnya identik dengan asuransi tradisional. Maksudnya asuransi tradisional di sini itu si nasabah menyetorkan uang bisa bulanan atau tahunan ke perusahaan asuransi. Jika terjadi klaim, maka uang pertanggungan akan cair kepada si ahli waris. Tetapi jika tidak terjadi klaim, maka tidak ada uang premi yang bisa dikembalikan. Ibaratnya seperti kita membayar security. Ketika kita mau rumah kita diproteksi, kita bayar. Tapi ketika kita tidak bayar, itu nggak bisa diproteksi dan nggak ada yang bisa balik. Gitu. Beda sama asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan identik dengan unit link. Unit link itu adalah suatu produk yang memiliki manfaat asuransi dan manfaat investasi. Investasi di sini bukan investasi tanah atau rumah atau emas ya teman-teman ya. Tapi investasi di sini lebih ke reksadana, reksadana saham atau pasar uang atau pendapatan tetap. Bisa dipilih tergantung profil resiko dari masing-masing nasabah. Terus kalau ada teman yang tanya, berarti bisa dong, gue gedein investasinya deh, biar dapet cuan lebih. Nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi porsi untuk investasi udah diatur sedemikian rupa sama perusahaan asuransi. Untuk proteksi 75%, untuk investasi 25%. Gitu. Jadi bukan buat cari cuan, karena kita perusahaan asuransi, bukan perusahaan investasi. Gitu. Kalau gue jelasin ke temen gue sih, selalu asuransi itu proteksi, titik. Nilai tunai yang terbentuk dari premi yang kita bayarkan itu dimaksudkan untuk mengimbangi cost of insurance yang naik tiap tahun atau biaya rumah sakit. Kan dari tahun ke tahun selalu makin lama semakin meningkat untuk biaya rumah sakit. Nah, investasi yang kita setorkan di unit link ini diolah oleh perusahaan asuransi untuk mengimbangi kenaikan itu. Gitu. Jadi nggak perlu ada tiba-tiba naik premi, tiba-tiba disuruh top up bayar. Gitu. Jadi semuanya sesuai dengan kontrak yang sudah diserahkan ke konsumen. Tuh. Nah, terus nilai tunai bisa ditarik nggak? Sebenarnya nilai tunai bisa ditarik jika sudah terbentuk nilai tunai, biasanya sekitar 10-20 tahun. Mau ditarik sewaktu-waktu bisa, atau kalau kita sedang malas bayar, duit gue keluar buat bayar premi mulu, gue lagi malas bayar, bisa nggak usah bayar, bisa cuti premi. Tapi selama nilai tunai masih ada, jangan sampai habis ya teman-teman. Kalau habis, polisnya lapse juga. Tuh. Tapi nilai tunai di sini tuh dimaksudkan biar, kan kita kerja ya. Tapi kan kita nggak mungkin kerja terus-terusan cuma buat bayarin polis asuransi. Nah, nilai tunai ini yang akan ngejagain kita di saat kita udah nggak produktif. Jadi kita nggak usah store terus-terusan, tinggal potong aja dari nilai tunai ini. Tuh. Nah, dari penjelasan saya tadi udah kebayang ya perbedaannya
antara asuransi jiwa atau yang identik dengan asuransi tradisional dan asuransi unit link atau yang identik dengan asuransi kesehatan. Masing-masing punya manfaat yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan calon nasabah. Investasi itu bukan asuransi, tapi kalau Anda beli asuransi itu adalah sebuah investasi. Segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. See you.